Pasti lu dan para viewers mikir dia pengen suruh gua aneh-aneh kan? No, dia malah suruh gua off cam dan deketin mic-nya ke kloset untuk denger suara plung itu. Ciao! Halo semuanya, welcome back to Reading Your Confessions. Read. Seperti yang kalian tahu lah, di sini gue bakal bacain pengalaman, rahasia, dan juga confession dari netizen yang paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling menjijikan, atau apapun itu secara anonim. Dan bagi kalian yang mau ikutan sharing cerita atau pengalaman-pengalaman aneh kalian, kan juga bisa ikutan. Link ada di deskripsi video ini, atau enggak ada di bio Instagram gue lah, itu juga bisa. Oke lah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut. Oh, buat yang nggak kenal ini siapa, ini keluarga baru gue, namanya si ganteng, dia pacarnya si cantik yang coklat itu, lihat nih mukanya. No, nama asli dia ternyata jelek banget. Maka dari itu gue sampai ilfeel dan hilang rasa sama dia. Ini ngomongin siapa? Jadi gini Nul, waktu itu gue baru pertama kali coba pakai yang namanya Telegram. Soalnya kahasut sama teman kelas gue yang katanya dia dapat opa-opa Korea di sana Nul. Tapi kebetulan tipe gue bukan orang Korea, melainkan orang Barat, dalam kurung bule. Terus kenapa? Ya udah dong, gue download itu Nul. Terus gue join karena gue penasaran. Awalnya gue confused banget kayak gimana sih cara pakainya? Soalnya muncul orang-orang yang gue kenal. Jadilah gue mulai cari informasi dari teman perempuan gue yang juga pakai Telegram. Dan juga dia punya di sana. Berapa waktu gue belajar dan akhirnya gue mulai paham. Dan mulai ngechat-chat sama random-random gitu pas di awal-awal gitu Nul. Dalam kurung anonymous chat. Banyak banget lah itu orang Nul. Kayak sampai ke 100 atau lebih mungkin. Akhirnya gue ketemu sama nih orang. Dan awal chat dia bilang kayak gue cowok. Dan yaudah gue bilang gue cewek. Anyway orangnya asik banget Nul. Meskipun sedikit mesum juga. Hehehe. Itu dia. Lu udah tahu dia mesum, tapi lu biarin. Itu loh. Ini loh guys, orang-orang kayak gini loh yang biasanya mati pertama di film horor. Orang-orang kayak lu. Terus chatnya berlanjut Bang Nul. Dan pas gue chat nih orang, dia cool banget Nul. Setiap chat gue hitung 2 menitan, baru gue bales. Terus dia barisnya kayak singkat-singkat juga kayak oke, apa. Bener-bener cowok cool. Standar TikTok bodoh. Demi apapun ya, orang yang kepancing cuman gara-gara typingan. Ini orang goblok. Tiba-tiba gue dapat SMS kalau paket data gue tinggal sedikit Nul. Jadi gue bilang kayak ya udah, sorry ya, gue harus off. Dan di sana dia kayak marah gitu, jadi kayak posesif gitu. Dan dia bilang kayak mau tukeran WA aja. Najis. Dan ya udah, setelah kita tukeran WA, gue kaget banget Nul. Ternyata namanya Brian. Kayak oh my god, gue langsung excited banget di sana. Dan dari namanya aja gue udah langsung berimajinasi kalau mukanya pasti ganteng Nul. Goblok part 2. Ngejudge orang berdasarkan typing itu bodoh. Ngejudge orang berdasarkan nama itu bodoh. Di sana kita chatnya lumayan random gitu Nul. Sampai-sampai dia katanya takut kalau gue ini cowok. Jadi dia minta lah foto gue. Dan gue kirimin lah. Tapi bukan foto gue Nul. Gue kirim foto kakak tiri gue. Gue juga bingung kok bisa waktu itu kayak gitu gue Nul. Gue benci banget sama faker. Di sana kita lanjutlah chatnya, dan setelah chattingan seminggu, tiba-tiba gue kepikiran buat download Get Contact Nul. Dan di sana gue menemukan Nul, berita buruk, berita sedih Nul. Ternyata nama asli dia bukan Brian, tapi Ahmudin. Gue shock banget Nul, dan dari sana gue langsung block kontak dia. Yo, pause. What is wrong? Emangnya kenapa anjir kalau namanya dia Ahmudin? Jangan sampai lu bilang ke gua kalau alasan lu ngeblok dia bukan karena dia mesum atau kayak aneh gitu, tapi cuman karena namanya dia Ahmudin. Orang-orang kayak lu tuh aneh, sumpah. Cuman karena namanya dia bukan Brian atau Kevin atau misalnya Alex or whatever, cuma karena dia Ahmudin, lu ngeblok dia. Oke, gimana nih kalau misalnya namanya tuh sebenarnya bukan Ahmudin? Itu cuman asumsi lu doang nama dia Ahmudin. Gimana kalau sebenarnya cara baca nama dia itu Ahmudin? Yeah, Ahmudin. That's right.
gabungan Prancis dan Algeria gitu. Ini semua tuh masalah ini doang anjir, mindset doang. Mindset doang, sumpah. Gimana kalau sebenarnya dia namanya Ahmiuddin, lu pengen kan? Gimana kalau si Brian itu ternyata bacanya Biryani atau Briana atau Brian? Lu nggak mau anjir? Ya maksud gua Nul, kalau nama aja dia bohong, apalagi muka dan segala-galanya kan Nul. So dari sana gua udah nggak pakai Telegram lagi. Bukan hanya penghuni yang aneh, tapi juga banyak scam. So thanks for reading. Lu juga jadi faker. Paham lah gua ngerti poin lu bilang kayak nih. Ya maksudnya kalau nama saja dia bohong, apalagi muka dan segala-galanya. Oke. Right message, wrong messenger. Pesan lu tuh udah benar, tapi penyampainya tuh salah. Gue nggak setuju kalau lu yang ngomong, soalnya lu aja pakai foto palsu anjing. Kan kesel ya gue ya. Kesel gak lu si ganteng? Gak. Kasih nama Kuro aja. Kenapa si ganteng dah jelek banget dia padahal canda. Pengalaman paranormalku saat demo hari Jumat kemarin. Ini apa lagi? Hai Nul, gua salah satu mahasiswa di Surabaya yang ikut demo hari Jumat kemarin di depan Gedung Gerahadi dekat Tunjungan Plaza. Itu gua tahu. Hari ini gue bersaksi tentang kejadian yang menyeramkan yang terjadi Jumat kemarin. Takutnya teman-teman juga bisa kena. Hati-hatilah semuanya. Jadi gini Nul, gue ngerasa ada kejadian paranormal banget yang ngegangguin gue selama aksi kemarin. Sumpah, setiap gue lagi teriak yel-yel atau pas lagi denger orasi, celana gue itu kayak ada yang narik dari belakang sampai melorot sendiri anjir. Kayak turun mulu Nul, nggak cuma sekali dua kali, mana puluhan kali kayak gini. Gue anak banget dan teman-teman gue juga anak banget terus. Dia kayak mereka semua kayak ngeliatin celana gue melorot mulu. Kayak orang-orang di sekitar gue juga nggak enak rasanya. Dan yang lebih parah Nul, tiap celana gue turun harus gue naikin lagi. Ya iyalah kaplak, masa lu biarin melorot? Dan lu tahu yang lebih gila apa Nul? Gue sampai akhirnya disuruh minggir sama koordinator lapangan. Katanya gue bikin barisan kocar-kacir dan gak bikin situasi kondusif. Akhirnya dengan sangat amat terpaksa, gue disuruh pulang. Sedih banget. Ini kalau bukan kejadian paranormal, apalagi? Temen-temen, jaga diri ya. Dengan rasa hormat dan paling terhormat ya ma bro. Maaf banget nih sebelumnya. Bukannya gimana, tapi itu channel lu kegedean. Ya, gua nggak tahu channel lu kegedean atau enggak. Atau mungkin lu nggak pakai sabuk. Atau mungkin berat lu turun, diet lu berhasil, puji Tuhan. Atau lu abis boker, keluarin 4 kilo dari badan lu. Itu juga bisa. Tapi segala sesuatu yang seperti ini, jangan selalu dikait-paitin sama setan. Kayak gua apresiasi lu banget. Kayak thank you udah berjuang demi bangsa kita. Tapi itu celana melorot doang. Oh dan BTW buat teman-teman sekalian, oh my god jelek banget lu. Buat teman-teman sekalian yang lagi ikut demo atau ikut unjuk rasa dan berjuang untuk negara ini, please banget guys, apapun itu tolong kita harus saling menjaga satu sama lain. Dan please jaga diri kalian masing-masing juga. Kalian jangan sampai kenapa-kenapa. Utamakan keselamatan kalian ya teman-teman. Thank you so much dan Tuhan memberkati. Oh dan by the way sebelum kita lanjut ke cerita berikutnya, gue cuma mau ngasih tahu kalau kalian suka dengerin cerita-cerita atau confession kayak gini, atau mungkin kalian sekedar suka gue dan juga Kuro, itu kalian bisa banget dengan cara nonton stream gue di YouTube setiap jam 7:30 malam WIB kayak hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Atau kadang ada hari lain juga nggak tahu. Di sana gue bakal bacain confession kayak gini. Gue bakal dengerin confession dari kalian juga. Ini contohnya. Dan uang itu ditaruh di sempak dia buat dijadiin pengganti pembalut. And yes, gue dengerin confession kalian itu secara langsung. Jadi gue bakal dengerin kalian dan gue bakal kasih pendapat gue mengenai cerita bodoh atau gila kalian. Agak gila tapi nggak apa-apa demi kalian. Jadi please buat kalian yang lebih pengen lagi buat nonton gue, bisa nyalain notifikasi, bell dan sebagainya. Apalah tuh pokoknya nyalain tuh semua yang sebelah subscribe, dipencet biar nyala, biar bisa dapat notif dari gue. Oke, sekarang kita masukin cerita terakhir. Kiranya kita aman sentosa guys ya. Mantan gue suka sama suara berak gua. Halo Nul, gua mau ceritain pengalaman pacaran sama mantan gua 2 tahunan sebelum putus karena ilfil mampus. Bisa dipanggil gua gila.
Jadi pas masa COVID itu gue kesepian parah. Dan karena gabut gue iseng main RP di Telegram. Aplikasi itu lagi. Singkat cerita gue ketemulah sama satu cowok. Kita sebut aja namanya Berski. Dia baik banget Nul, karena dia 3 tahun lebih tua. Gue berasa banget disayang sama Gue berasa disayang banget secara gue kehilangan sosok ayah dari gue kecil. Jadi dia suka bantuin tugas gue, nge-carry gue kalau main ML, dan lain-lain. Pokoknya definisi siap siaga deh. Nggak jarang juga gue digofoodin makanan sama dia. Lama-kelamaan kita makin nyaman, dan dia juga makin effort buat gue. Akhirnya ya atas persetujuan kedua pihak, kita lanjut ke hubungan real life. Kita jadi sering VC, Discord, dia saya punya kontak nyokap gue. Disinilah banyak hal yang mulai berubah Bang Nul. Gue yang pada saat itu masih labil dan juga naif. Mulai nurut saat diminta untuk ngepuasin nafsunya. Dengan cara ngedengerin suara berak gua dan ngeden gua. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Iya, Nul. Petis dia adalah ngedengerin suara plung yang jatuh pas lagi Awal gua itu gara-gara kita lagi sleep callan. Dan suatu hari gua kebangun kebelet boker gitu, Nul. Gua kira dia udah tidur, jadi gua bawa HP-nya lah buat berak dan gak gua mute. Dan BTW, disclaimer dulu dikit, pencernaan gue emang gak lancar. Jadi kalau boker harus bener-bener ngeden, baru keluar. Nah, di saat gue udah 10 menitan di kamar mandi, gue denger dia meraung kayak orang kesakitan. Gitu Nul, gue pikir dia cuma kebangun terus ndusel atau gimana. Ternyata gak lama setelah itu, gue denger suara yang bikin gue jantungan mau mati Nul. Kedengeran suara orang kayak ada yang basah becek atau nggak tahu deh. Jujur gue trauma banget dengerinnya Nul. Dan tanpa babi bu bebo gue langsung matiin callnya. Dia chat gue dan nanya kenapa callnya mati. Dan mohon-mohon buat maafin dia berkali-kali. Dan gue yang pada saat itu masih di posisi shock, nggak bisa mikir apa-apa. Ya gue diemin aja chat dia Nul. Yo what the fuck? Woi ini cerita apa? Besok paginya dia bangun dan kita chatan tanpa rasa bersalah, kayak nothing happened the other night. Gue kira kayak oh ya udah, let it flow aja. Sampai tepat 1 minggu setelah itu, kita lagi Discord on cam BTW, dan gue bilang kayak gue kebelet boker. Dan dia maksa buat ikut. Kayak sistemnya kayak ngebawa HP gue ke toilet gitu Nul. Dia mohon-mohon sampai hampir nangis gitu. Dan gue nggak tegaan, akhirnya gue turutin. People pleaser! Pasti lu dan para viewers mikir dia pengen suruh gue aneh-aneh kan? No, dia malah suruh gue off cam dan deketin mic-nya ke kloset untuk denger suara plung itu. Ciao! Gue takut banget anjir pada saat itu Nul. Di pikiran orang normal mah kalau udah kejadian gini pasti cut off kan? Nggak Nul. Karena pada saat itu gue lagi bulol dan kebetulan dia sering TF-in gue duit saat gue butuh. Gue nggak bisa dan nggak mau kehilangan itu. Tapi seperti yang tadi gue mention, pencernaan gue buruk banget. Dalam seminggu gue bisa nggak sama sekali. Dan dia cuma mau transfer kalau gue udah bersedia buat pop sambil call. Dia sering transfer gue duit buat beli buah dan sayuran biar gue lancar. Biar dia bisa menuhin nafsunya. Tapi nggak mempan di gue Bang Nul. Akhirnya gue cerita ke adik cowok gue yang usia 4 tahunan di bawah gue, alias masih bocil banget. Gue bilang kalau dia mau taruh HP di lantai pas dia bakal gue beliin Robux plus ayam goreng. Robux! Dan dengan mukanya yang polos dia ngangguk-ngangguk dan setuju. Akhirnya kalau gue nggak bisa tapi butuh uang banget, gue bakal suruh adik gue buat boker demi ditransfer sama si Berski ini. BTW kalau berak lagi padat dan banyak, bakal ditransfer sampai 3 kali lipat. Dari situlah gue jadi rajin banget beliin adik gue makanan sebanyak mungkin demi duit. Hehehehe. Maksud gue kayak a win is a win kan. Dan ya ini berlangsung selama 1 tahunan sampai gue enek dan gak kuat sama rutinitas menjijikan ini. Akhirnya gue decide untuk detox sosmed and touch some grass, menyentuh rumput. Segitu aja sih Nul cerita dari gue. Emang menjijikan dan terdengar fiksi. Tapi demi Tuhan ini real kejadian. Thank you Nul udah bacain confession gue. Yo! Cut. Udah. N. Halo anak-anak, apa kabar? Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai habis. Dari awal hingga selesai. Sampai di detik ini. Dan bagi kalian semua yang udah nonton sampai sini, boleh dong coba buat komen Kuro
Karena dengan itu gue bisa tahu kira-kira siapa aja sih di antara kalian yang bener-bener nonton gue sampai habis. Dan anak-anak jangan lupa buat nonton stream gue juga tiap jam setengah 8 malam. Dan jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalakan semua bel notifikasi biar kalian tahu kapan gue live atau pas gue lagi upload video. Thank you ya semua ya. Sekian dan sampai jumpa. Saya bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.